Aira membuka matanya sayup-sayup. Suara azan subuh berkumandang saling bersahut-sahutan. Aira memindahkan tangan kekar yang melilit tubuhnya, lalu menurunkan kakinya dari pembaringan. Dia merasakan ngilu di seluruh tubuhnya, terutama di intinya yang terasa ngilu dan perih. Semalaman sang suami membantainya habis-habisan. Bahkan Aditya hanya memberikan jeda setengah jam untuk memulihkan tenaganya. Baru saja dia akan melangkah, rasa ngilu kembali menyerangnya. Tanpa sengaja ia mengaduh kesakitan. Aduh. Pergerakannya serta pekikannya yang tertahan membuat Aditya membuka matanya. Seketika Aditya kaget melihat istrinya yang meringis dan berjalan terlatih-tatih ke kamar mandi. Dengan cekatan Aditya turun dari ranjang tanpa sehelai benang pun dan menggendong istrinya ke kamar mandi, lalu mendudukkannya di atas wastafel. "Kenapa nggak membangunkanku, sayang?" ujar Aditya sembari melabuhkan ciuman di leher dan dada sang istri. "Sudah, Mas. Aku capek. Aku ingin mandi." "Apa Mas nggak dengar itu?" Suara panggilan Allah sudah terdengar. Aditya tersenyum dan memeluk tubuh telanjang di depannya. "Setelah sholat subuh lanjut lagi ya." Aira mendengus kesal. Sepertinya suaminya tak memberikan kesempatan untuk memejamkan matanya. "Mas, aku capek. Aku ingin tidur. Perutku juga sudah lapar. Jangan terlalu sering, Mas. Nanti cepat bosan." Aditya tersenyum dan mengisi air hangat di dalam bathtub. "Aku nggak akan pernah bosan, sayang." Setelah air sudah terasa penuh, Aditya mengangkat tubuh istrinya dan memasukkannya ke dalam bathtub. "Berendamlah. Rasa capek dan pegal pasti sedikit berkurang. Aku akan menggosok punggungmu," ujar Aditya langsung masuk ke dalam bathtub tanpa menunggu persetujuan sang istri. Seperti kejadian pada umumnya, pertempuran kembali terjadi meskipun tak berlangsung lama. Setelah melaksanakan ibadah bersama, Aditya segera memesan makanan karena sang istri mengeluh sangat kelaparan. Tak berapa lama terdengar bel pintu kamar. Bergegas Aditya membuka pintu. Pesanan makanannya sudah datang. Aditya tersenyum kecut saat melihat sang istri makan dengan lahap bakuli bangunan. "Kamu seperti nggak makan 3 hari, sayang. Apa kamu memang benar-benar kelaparan?" Aira melirik sekilas ke arah suaminya dan melanjutkan makannya. "Gimana aku nggak lapar? Semalaman Mas nggak memberikanku waktu istirahat barang sejenak," gerutu Aira yang mulutnya penuh dengan makanan. Aditya tersenyum geli melihat tingkah istrinya. "Makanlah dengan kenyang, sayang. Kalau perlu kamu habiskan, karena sebentar lagi kita akan melanjutkan mengarungi lautan asmara," ucap Aditya sambil mengelap bibir istrinya yang belepotan. Aira mendelik kesal dengan ucapan suaminya, lalu kembali menyelesaikan makannya. Aira meraih segelas air putih dan meminumnya sampai tandas. "Alhamdulillah, kenyang." Aira mengelus perutnya. Tiba-tiba ia bersendawa dengan nyaring, membuat Aditya terkikik geli. Aira seketika menutup mulutnya. "Maaf." Aira melangkah ke pembaringan dan merapikan tempat tidur yang amburadul tak karuan akibat ulahnya dan ulah brutal suaminya. Ia terperanjat kaget ketika melihat bercak kemerahan yang mulai mengering menempel di sprei. Dengan gesit Aira menariknya dan menggantinya dengan yang baru. Aira lalu memasukkan sprei itu ke dalam kantong plastik. Aksinya tak luput dari tatapan sang suami. "Mau kamu bawa kemana, sayang? Aku akan membawanya pulang dan mencucinya di rumah." Aditya berjalan mendekati istrinya dan berusaha merebut kantong plastik yang dipegangnya. "Biarkan laundry hotel yang mencucinya." Aira menolak dan menyembunyikan kantong plastik itu di balik punggungnya. "Enggak. Aku malu. Lagian nggak baik memberikan barang kotor begini pada mereka. Aku rasa kurang etis, Mas. Aku akan tetap membawanya pulang." Aira masih bersikukuh. "Tapi ini kan tugas mereka. Apapun alasannya aku akan tetap membawanya pulang," tegasnya. "Sekarang ayo kita pulang. Ibu pasti bingung mencari kita," imbuhnya lagi. Aditya tersenyum jahat, bisa dibilang seringaian begitu menakutkan. "Kata siapa kita akan pulang?
Hotel ini sudah di-booking untuk 3 malam. Bahkan kalau perlu aku akan memperpanjangnya selama seminggu. Mendengar ucapan suaminya, Aira seakan ingin pingsan. Bisa-bisa dirinya tinggal tulang belulang saat keluar dari hotel. Aditya berjalan mendekati istrinya dan berbisik di telinga istrinya. Kita akan lembur di sini, bikin Aditya Junior. Untuk ibu kamu nggak usah khawatir, aku sudah minta izin dan ibu paham kok. Jadi tak ada alasan lagi. Di rumah Adrian, pembangunan warung menjadi restoran dimulai. Adrian terpaksa menutup warungnya sementara dan kini fokus dengan usaha cateringnya. Adrian pun sudah mulai menambah karyawan karena orderan cateringnya nggak hanya ratusan bahkan ribuan. Kini dia merekrut karyawan sebanyak 6 orang, ditambah 1 karyawan laki-laki sebagai supir. Ia juga membeli sebuah pickup untuk membawa orderannya ke tempat pelanggannya. Sekarang ia dan istrinya hanya cukup mengawasi dan membantu sekedarnya saja. Ia tak mau istrinya kembali kecapean dan membahayakan calon bayinya. Rencananya tak lama lagi pembukaan rumah sakit yang akan dilakukan setelah resepsi pernikahan Aditya seminggu lagi. Kasih berjalan mendekati suaminya yang sedang sibuk di depan layar laptop. Sepertinya Mas akhir-akhir ini sibuk sekali. Kasih duduk di samping suaminya dan memijat pundak suaminya pelan. Gimana nggak sibuk, sayang? Sebentar lagi aku akan kembali beraktivitas di rumah sakit. Aku juga harus mempersiapkan segala sesuatunya sebelum pembukaan rumah sakit itu dilakukan. Adrian menutup laptopnya dan beralih pada sang istri. Mau kubuatkan sesuatu? Tawar Kasih. Adrian menggeleng dan menaikkan kaki istrinya ke atas pangkuan, lalu memijit kaki sang istri. Kasih merasa beruntung kali ini. Kehamilan yang kedua, ia selalu dimanjakan oleh sang suami. Besok saatnya periksa kandungan kan? Siapa tahu besok udah kelihatan jenis kelamin. Mas berharap perempuan, soalnya kamu manja banget sih. Adrian menul hidung sang istri. Sebenarnya dari hamil Aidan aku udah manja, Mas. Hanya saja aku sadar diri. Mau manja sama siapa? Suami aja nggak punya. Hati Adrian terasa mencelos mendengar ucapan istrinya. Wajahnya berubah sendu. Maaf. Hanya kata itu yang mampu Adrian ucapkan. Kasih tersenyum dan memegang rahang tegas suaminya, lalu mencium lembut bibir sang suami. Maaf membuatmu merasa bersalah. Aku yakin dulu kamu pria yang baik, hanya saja kamu sedang salah jalan. Adrian membalas ciuman istrinya tepat di dahinya yang putih mulus. Andai waktu bisa diputar kembali, aku ingin bertanggung jawab atas apa yang kulakukan, bukan pergi ke luar negeri. Kalau perlu aku tidak pergi mendaki waktu itu. Jadi aku tidak berbuat jahat padamu, sayang, sesal Adrian. Kasih mendadak cemberut. Berarti Mas menyesal dong ketemu denganku. Mungkin ini jalan Tuhan mempersatukan kita dengan caranya tersendiri. Kalau Mas menyesalinya, berarti Mas menyesali pertemuan kita. Mendadak Kasih merasa melankolis. Adrian menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Iya juga ya, sayang. Adrian merengkuh tubuh ringkih istrinya ke dalam pelukannya. Seminggu kemudian, pesta resepsi pernikahan Aditya dan Aira dilaksanakan dengan adat Jawa. Resepsi pernikahan itu dibiayai oleh Aditya. Sebelumnya Bu Rahayu sudah menolaknya, tapi Aditya tetap memaksanya. Akhirnya Bu Rahayu menerimanya meski dengan rasa tak enak hati. Kostum yang dipakai kedua mempelai, Aditya memakai baju beskap berwarna putih gading, bawahan kain jarit lengkap dengan belangkonnya. Aditya tampak gagah dan tampan dengan pakaian adat Jawa tersebut. Aira sendiri memakai kebaya dengan warna yang sama. Mereka bak raja dan permaisuri dalam satu malam. Aditya memandang istrinya gemas. Sayang, kamu cantik sekali. Seperti boneka Barbie. Aku ingin segera membawamu masuk ke dalam kamar. Aditya menatap istrinya dengan tatapan mesum membuat Aira merasa gerah. Aira tersipu malu. Apaan sih, Mas? Tamu undangan yang hadir cukup banyak. Tamu-tamu undangan kagum akan ketampanan dan kecantikan kedua mempelai. Tak jauh beda dengan keluarga Papa Abimanyu.
Mereka memakai baju yang sama, memakai baju beskap dan juga kebaya, hanya warnanya sedikit berbeda dengan kedua mempelai. Mereka juga berdecak kagum dengan kecantikan dan ketampanan keluarga dari Papa Abimanyu. Gusti Allah, iku kok bagus-bagus, ayu-ayu. Panganane opo tu? Celetuk salah satu tamu yang hadir karena melihat keluarga Papa Abimanyu. Makanannya keju emangnya, Yu. Makanannya singkong, jawab salah satu dari mereka. Kedua mempelai juga melakukan prosesi menginjak telur. Aditya menginjak telur dan Aira membersihkan dengan membasuh kaki suaminya dengan air kembang. Sebagai simbol bakti seorang istri pada suami. Setelah melaksanakan berbagai macam prosesi adat Jawa, kini para tamu undangan dihibur dengan organ tunggal dengan penyanyi setempat. Semua tamu terhibur, apalagi melihat Arman dan Adrian naik ke panggung ikut bernyanyi dan bergoyang. Mendadak tamu heboh. Ditambah sang pengantin pria juga ikutan berjoget. Istri-istri mereka ngomel-ngomel tak karuan, apalagi Serena. Dia gak bakal ngasih jatah suaminya. Setelah puas bernyanyi dan berjoget, ketiga putra Papa Abimanyu kembali di samping istri mereka masing-masing. Mas, ngapain ikutan joget? Mau tebar pesona? Ujar Serena tegas dengan berbisik. Maaf, sayang. Mas hanya penasaran, tapi asyik juga. Serena mencubit lengan suaminya. Iya, asyik ngeliatin dada dan paha penyanyinya. Sedangkan Kasih hanya melengos, menunjukkan bahwa dia sedang marah dan cemburu. Maaf, sayang. Besok nggak lagi deh. Tapi jangan pangkas jatah malamnya ya. Pinta Adrian dengan wajah memelas. Sebagai hukumannya, Mas harus tidur dengan Aidan selama seminggu, ujar Kasih ketus. Tapi, 2 minggu. Semakin membantah semakin bertambah, ancam Kasih. Adrian terdiam tak membantah lagi. Aira terdiam dengan memasang wajah jutek kala sang suami menggoda di atas kursi pelaminan. Maaf, sayang. Tadi aku ditarik Kak Arman sama Kak Adrian. Mereka memang tak ada akhlak. Aira memanyunkan bibirnya. Harusnya Mas menolaknya. Tapi sepertinya Mas menikmatinya malah nyalahin orang. Kepepet, sayang. Hanya buat seru-seruan. Nyatanya banyak yang naik panggung kan. Nanti malam Mas bobo sendiri. Aku ingin tidur dengan nyenyak tanpa gangguan dari siapapun. Setelah berkata demikian, Aira terdiam dan mengunci bibirnya. Berulang kali Aditya menggodanya, tapi Aira tak bergeming. Pukul 12 siang bertepatan dengan azan waktu duhur, acara resepsi pernikahan bubar. Aira segera memasuki kamarnya, diikuti suaminya. Aira gerak ingin segera mengganti bajunya dan membersihkan make up-nya. Sini aku bantu. Aditya mencabut jarum pentul di hijab istrinya. Ya Allah, lega, ucap Aira setelah semuanya terlepas. Aira segera mengambil daster lengan panjang di lemari bajunya, lalu memakai hijab instannya. Mau kemana, sayang? Aira tak menjawab lalu keluar kamar dan kembali dengan wajah yang basah. Sepertinya sang istri masih mode marah. Aira menggelar 2 sajadah. Mas nggak sholat? Aditya bergegas keluar kamar dan ke belakang untuk mengambil wudhu setelah istrinya melontarkan pertanyaan sedikit perintah. 2 hari kemudian setelah acara resepsi pernikahan Aditya, pria tampan itu meminta izin ibu mertuanya untuk memboyong istrinya ke Jakarta. Bu, saya meminta izin untuk membawa istri saya ke Jakarta besok setelah acara peresmian rumah sakit milik kakak saya, Bu. Bu Rahayu tersenyum. Aira sudah hak kamu, Le, kamu bisa membawanya kapan dan kemana saja kamu mau. Ibu tidak bisa mencegahnya karena sejatinya seorang istri adalah milik suaminya, bukan kedua orang tuanya, ujar Bu Rahayu bijak. Terima kasih, Bu. Saya pasti akan membahagiakan Aira semampu saya. Bu Rahayu mengangguk dan menepuk bahu menantunya. Aditya kemudian berpamitan dan menyusul istrinya yang tidur di kamar. Aditya masuk ke dalam kamar. Dia bisa melihat istrinya tergolek di tempat tidur. Akhir-akhir ini Aira sering tidur lebih awal. Baru jam 8 malam, sudah pules.
Padahal mau kuajak lembur. Aditya mengusap pipi mulus istrinya. Aira membuka matanya. Mas. Panggil Aira dengan suara serak. Maaf aku mengganggu. Aku hanya ingin mengajakmu lembur. Aira mendelik kesal dan membalikkan badannya. Aku capek, Mas. Hampir 2 minggu kamu mengurungku di hotel. Biarkan kali ini aku istirahat dengan tenang, rengek Aira dengan wajah memelas. Iya. Tapi bolehkan pegang-pegang dikit? Ucap Aditya mesum. Enggak. Nanti ujung-ujungnya nyetrum. Di sini juga banyak orang. Aditya tersenyum nakal. Ya udah, kita ke hotel lagi yuk. Mendengar kata hotel, Aira buru-buru menutup telinganya dengan bantal. Aditya terkekeh melihat tingkah istrinya. Dalam hati Aira merutuki suaminya. Kamu sungguh keterlaluan, Mas. Kamu seperti maniak. Setelah peresmian Rumah Sakit Medika Hutama Cabang Kota Solo, Adrian kembali disibukkan dengan pekerjaan lamanya, berkutat dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongannya. Pembangunan restoran pun 2 minggu lagi kelar, bertepatan dengan resepsi pernikahannya dengan saudara-saudaranya. Restoran dan catering akan diserahkan pada istrinya dan ia akan fokus mengelola rumah sakit yang merupakan amanah dari papanya. Sebelum memulai aktivitasnya, Kasih menyiapkan keperluan suaminya sebelum suaminya berangkat ke kantor. Mas, nanti mau makan siang di rumah atau aku antar ke rumah sakit? Tanya Kasih saat Adrian memakai kemejanya. Kasih mendekat dan mengancingkan kemeja suaminya. Adrian tersenyum dan melabuhkan ciuman di kening istrinya. Aku pulang saja, sayang. Rumah sakit dari sini nggak jauh kok, hanya memerlukan waktu 15 menit. Kamu nggak perlu repot-repot. Nggak boleh terlalu capek, kasihan dedeknya. Adrian mengelus perut sang istri. Kasih mengangguk. Kamu cukup di rumah, istirahat yang cukup. Untuk urusan catering dan restoran yang sebentar lagi akan kelar, percayakan pada Ayah. Gadis itu sepertinya mampu menghandlenya. Yang kamu lakukan hanya mengecek keuangan saja, setelah itu pulang. Aku nggak mau karena terlalu sibuk mengurusi catering dan restoran kamu melupakan Aidan, aku, dan kamu sendiri, ujar Adrian panjang lebar. Kamu seperti emak-emak, Mas. Ngomongnya nggak ada titik koma. Aku sampai nggak punya celah untuk membela diri, ucap Kasih sebal karena sang suami bicara tak ada hentinya. Bisa dibilang aku memang cerewet, tapi itu demi kebaikanmu juga anak-anak. Adrian mengusap lembut pucuk kepala istrinya. Demi kebaikanmu apa kebaikanmu, Mas? Sindir Kasih sembari mencebikkan bibirnya. Adrian terkekeh. Aku juga nggak mau kamu terlalu capek dan mengurangi jatah malamku. Adrian meremas bokong istrinya hingga Kasih memekik kaget. Mas jangan kurang ajar ya. Pekik Kasih sedikit kesal. Mana ada kurang ajar dengan istri yang ada dapat pahala. Sebelum Mas berangkat, boleh dong sebentar aja. Kasih bergegas pergi sebelum sang suami menerkamnya. Adrian terkekeh dan mengikuti istrinya turun ke lantai bawah. Kasih lekas menyiapkan bekal makan siang untuk suaminya daripada harus bolak-balik. Adrian menatap Kasih heran. Bekal buat siapa, sayang? Kalau Aidan kan udah dapat makan siang di sekolah. Buat Mas. Daripada bolak-balik ke rumah. Kasih menutup bekal kotak makan lalu mengambilkan sarapan untuk suaminya. Makasih, sayang. Tapi aku tetap akan pulang. Aku juga akan mengecek pembangunan resto. Apa Ayah sudah datang? Kasih menarik kursi dan duduk di sebelah suaminya. Kayaknya sudah. Dia berada di dapur restoran. Aidan mau sarapan pakai apa, sayang? Tanya Kasih beralih pada putranya. Nasi goreng aja, Bun. Yah, sebelum Ayah kerja, anterin Aidan ya, iya. Sampai sekarang Aidan takut nyebrang sejak kecelakaan itu. Adrian tertegun sejenak. Ingin sekali ia mencari orang yang menabrak putranya hingga trauma menyeberang jalan, menyeretnya ke penjara. Tapi Kasih selalu melarangnya, mengatakan biarlah Allah yang akan membalasnya. Yang penting Aidan selamat dan beraktivitas seperti semula.
Adrian kemudian tersenyum dan mengacak rambut tebal putra tampannya. Tentu, San. Setelah menyelesaikan sarapannya, Adrian mengantar Aidan berangkat ke sekolah. Aidan mencium punggung tangan ayahnya, sedangkan Adrian berjongkok dan mencium pipi kanan kiri Aidan. Aidan mengusapnya. Ayah. Aidan malu dilihat teman-teman. Aidan sudah besar, iya. Ujar Aidan sembari membuat lingkaran besar dengan tangannya. Iya, Aidan sudah besar. Berarti besok bisa berangkat sendiri dong. Aidan mengangguk, tapi Adrian tidak akan membiarkan Aidan berangkat sendirian. Sayang, ingat pesan suamimu. Gak boleh terlalu banyak beraktivitas. Lusa kita akan berangkat ke Jakarta. Kasih mengangguk. Setelah berpamitan dengan istrinya, Adrian segera masuk ke dalam mobilnya. Mobil yang dibeli Papa Abimanyu kini menjadi hak miliknya. Setelah sang suami berangkat ke rumah sakit, Kasih bergegas menemui Ayah di dapur tepat di belakang restoran yang belum selesai direnovasi. Al, pesanan catering hari ini gimana? Tanya Kasih sambil mengedarkan pandangan, mengawasi beberapa karyawannya yang sibuk dengan tugas mereka masing-masing. Alhamdulillah, Mbak. Pesanan hari ini bertambah. Katanya Dinas Kesehatan ingin mengadakan seminar dan jam 9 nanti sudah harus siap diantar, karena seminar dimulai jam 10. Kasih mengangguk-angguk. Untuk bagian catering, Kasih mengharuskan karyawannya memulai pekerjaannya dimulai jam 3 dini hari, jadi sekitar jam 12 siang mereka bisa kembali ke rumah. Namun kalau ada pesanan mendadak, mereka bisa pulang hingga sore hari. Dan mereka tak perlu khawatir, setiap mereka pulang Kasih pasti menyuruh membawa lauk untuk orang di rumah. Untuk restoran, suaminya sudah mencari beberapa karyawan. Tinggal menunggu restoran siap beroperasi. Ya udah, Al. Aku tinggal. Kalau ada kekurangan atau apa, kamu bisa menemuiku. Ayah mengacungkan kedua jempol tangannya. Sip, Mbak. Kasih bergegas memasuki rumahnya, namun dia kembali lagi dengan senyum ceria, membuat Ayah merasa heran. Loh, Mbak kok balik lagi? Oh iya, dapat salam dari Ustadz Fahri. Aku dan suamiku sempat bertemu dengannya waktu pengajian malam Jumat kemarin. Sepertinya dia menyukaimu. Ujar Kasih sembari tersenyum menggoda, sedangkan Ayah mendadak kesal. Apa dia nggak bosen kirim salam? Kalau memang suka, datang ke rumah Bapak, minta baik-baik. Ini cuma kirim salam doang, gerutu Ayah, tangan masih sibuk mengemas pesanan dalam kotak kardus. Baiklah, nanti biar Mas Adrian yang ngomong. Mendadak Ayah menutup mulutnya yang terlalu ngelunjak. Jangan, Mbak. Tapi Kasih tak peduli. Dia bergegas masuk ke dalam rumahnya. Sedangkan Ayah memukul-mukul kepalanya atas kebodohannya. Bagaimana kalau Ustadz Fahri datang ke rumahnya? Di Jakarta, Aditya kembali ke rumah sakit. Kini dia yang memegang kendali rumah sakit Medika Hutama, menggantikan kakaknya Adrian. Aditya dan Aira tinggal di rumah sang mertua. Sebenarnya Aditya ingin tinggal terpisah dengan papa mamanya, namun kedua orang tuanya tersebut melarangnya. Karena rumah sebesar itu hanya mereka ada berdua. Cepat atau lambat rumah utama akan jatuh ke tangan putra bungsunya. Saat itu Aira mengantarkan suaminya ke teras. Mas, jaga hati dan jaga pandangan. Aku tahu seberapa orang yang menyukai Mas. Mereka belum tahu kan kalau Mas sudah beristri. Aku juga takut kalau Mas diganggu Talita. Aditya memeluk tubuh mungil istrinya. Tenang saja, sayang. Kamu tak perlu khawatir. Suamimu ini sudah kebal dengan wanita penggoda. Hanya kamu yang mampu menggodaku, sayang. Nanti ke rumah sakit ya. Aditya mengedipkan salah satu matanya. Aira menaikkan bibirnya dan melirik sinis. Dia paham maksud dan tujuan suaminya menyuruhnya datang ke rumah sakit. Barusan aku datang bulan. Aditya menepuk jidatnya. Padahal Aira berbohong. Kini Aira menepuk jidatnya. Pasalnya harusnya 1 minggu yang lalu dia mendapatkan tamu bulanan. Tapi dia ingin memastikannya lebih dahulu sebelum memberikan kejutan untuk suaminya. Kamu kenapa, sayang?
Aditya menyentuh wajah istrinya yang berubah pucat. Aira tersenyum dan menggeleng. Sudah, kamu berangkat saja. Aditya mengangguk dan mengulurkan tangannya. Aira mencium punggung tangan sang suami. Hati-hati, Mas. Pesan Aira sembari melambaikan tangannya. Aditya bergegas masuk ke dalam mobilnya lalu menyalakan klakson 2 kali. Aira menatap kepergian suaminya hingga hilang dari pandangannya. Aira segera berpamitan pada mama mertuanya untuk ke apotik sebentar. Mama Sarah sebenarnya ingin melarangnya. 7 hari lagi resepsi pernikahan besar-besaran akan diselenggarakan. Apa kamu sakit? Tanya Mama Sarah. Enggak, Ma. Aira hanya ingin memastikan. Memastikan. Mama Sarah menautkan alisnya sedikit bingung. Iya, Ma. Sudah 1 minggu ini Aira tidak kedatangan tamu bulanan. Biasanya Aira tak pernah telat sekalipun. Mama Sarah melebarkan senyumnya dan mengucap syukur. Alhamdulillah. Mama akan panen cucu. Mama Sarah memeluk menantunya, pertanda dia sedang bahagia. Tapi belum tentu juga, Ma. Takutnya hanya telat datang bulan. Mama yakin kamu pasti hamil, Nak. Ya sudah, kali ini Mama yang akan mengantarmu ke apotik sekalian periksa ke dokter di rumah sakit suamimu. Mama Sarah segera masuk ke kamarnya dan kembali lagi dengan menenteng tas jinjing branded dengan harga puluhan juta. Ma, panggil Aira menghentikan langkah mama mertuanya. Kenapa, Nak? Aira meremas-remas ujung hijabnya. Sebaiknya jangan memberi tahu dulu Mas Aditya. Aira ingin memberi kejutan. Mama Sarah tersenyum dan mengangguk. Aditya baru saja mengecek kondisi dari pasiennya, kemudian masuk ke ruang kerja terbarunya, sebuah kursi direktur kepemilikan Rumah Sakit Medika Hutama. Aditya merasa kurang pantas menduduki kursi kebesaran ini, tapi karena sang papa memaksanya. Kini hobi fotografinya harus ia tinggalkan demi mengemban tugas berat dari pemilik utama rumah sakit ini. Tiba-tiba ia merasa kangen dengan istrinya. Baru juga beberapa jam berpisah, wajah sang istri yang mendesah di bawahnya melintas di pelupuk matanya. Aditya tersenyum smirk. Tak menyangka ia jatuh cinta dengan suster yang selalu mendampinginya. Andai dari dulu rasa itu tumbuh, pasti ia tidak akan mengalami banyak drama dengan kisah percintaannya. Tiba-tiba pintu ruang kerjanya terbuka. Seorang wajah cantik dengan tinggi semampai bak model berdiri di depan pintu dengan pakaian seksinya. Sejenak Aditya terkejut dan mengalihkan pandangannya, tak ingin matanya ternodai pemandangan seronok di depannya. Ngapain kamu ke sini? Sentak Aditya tanpa melihat lawan bicaranya. Berkali-kali aku mencarimu. Kamu kemana dalam sebulan lebih ini? Aku tahu kamu pasti kecewa denganku dan pergi untuk menenangkan diri atas apa yang aku lakukan padamu. Talita mendekat dan berdiri di samping Aditya sambil menggelayuti leher Aditya. Sontak Aditya menyingkirkan tangan perempuan yang sangat dibencinya. Singkirkan tanganmu, Talita. Aditya menyingkirkan tangan Talita dengan kasar. Aditya tersenyum sinis. Tingkat percaya diri kamu terlalu tinggi, Talita. Justru aku senang bisa lepas darimu. Apa kamu pikir aku akan sakit hati dengan mengurung diri di kamar atau mencari pelampiasan di luar dengan mabuk-mabukan di klub? Kamu salah besar, Talita. Justru hidupku jauh lebih baik saat aku benar-benar lepas darimu. Aku bisa menemukan cinta sejatiku. Talita terperangah. Maksud kamu apa, Aditya? Aditya mengeluarkan sebuah undangan dan melemparkannya ke dada wanita berpakaian seksi itu. Dengan sigap Talita membuka undangan pernikahan itu. Tidak mungkin. Talita menutup mulutnya. Tiba-tiba air matanya menetes. Aku sudah menikah dengan wanita yang aku cintai. Sekarang kamu boleh pergi sebelum keamanan rumah sakit ini menyeretmu karena mengganggu pemilik rumah sakit, ujar Aditya tegas. Bukannya sedih, Talita terlihat tertawa lebar. Tidak mungkin kamu bisa jatuh cinta secepat itu, Dit. Dari dulu hingga sekarang aku yakin seyakin-yakinnya cintamu hanya untukku, bukan yang lain.
Dan aku juga yakin perempuan itu hanya sebagai alat pelampiasanmu karena rasa sakit hati dan kecewamu, tandasnya. Pasti perempuan itu hasil perjodohan kan? Tanyanya lagi. Aditya mengangkat interkom berniat memanggil keamanan. Keamanan tolong. Belum sempat Aditya berbicara, Talita merebut telepon yang dipegang Aditya dan meletakkannya dengan kasar. Talita tidak mau kehilangan tambang emasnya, apalagi Aditya sudah resmi menjadi pemilik rumah sakit Medika Hutama. Sebisa mungkin Talita ingin mendapatkan Aditya kembali. Aku penasaran perempuan mana yang berhasil merebutmu dariku, Dit. Apa dia levelnya jauh di atasku? Talita tersenyum mengejek. Jauh sekali dia di atasmu. Bahkan kau hanya butiran debu yang membuat sakit mata. Dia sangat menjunjung tinggi marwah dan harga dirinya sebagai seorang perempuan. Tidak seperti dirimu yang mengobrol tubuhmu ke banyak lelaki. Tua bangka pun kamu embat hanya demi selembar uang dan ambisimu. Balas Aditya sengit. Talita terjengat. Harga dirinya sebagai perempuan seperti direndahkan. Aditya tak tahu jika sang istri mendengar perdebatannya dengan Talita. Wanita cantik berwajah teduh itu tersenyum manis mendengar pujian dan pembelaan dari sang suami. Setelah memastikan kehamilannya, Aira segera memeriksakan kandungannya ke rumah sakit dengan diantar mama mertuanya. Ternyata hasilnya positif. Ia sedang mengandung berusia 5 minggu. Dan Aira bermaksud memberikan kejutan untuk sang suami, tapi ternyata ia disuguhkan drama Talita yang sungguh menggelikan. Aira melihat Talita berusaha mendekati suaminya, tapi Aira buru-buru muncul mencegah perempuan ular itu merayu suaminya. Mas. Aditya terkejut dan berusaha menenangkan istrinya. Sayang, ini tidak seperti yang kamu bayangkan. Aira tersenyum. Aku tahu kok, Mas. Aku sudah mendengar dan melihat sejak perempuan ini masuk. Tunjuk Aira melirik sinis ke arah Talita yang menertawakannya. Jadi suster ngesot ini yang berhasil merayumu, Dit. Pasti kamu menggunakan cara yang kotor untuk mendapatkan Aditya. Tuduh Talita menatap tajam ke arah Aira. Tutup mulutmu, Talita. Bentak Aditya. Aira berjalan jumawa mendekati suaminya. Tiba-tiba Aditya menariknya ke dalam pangkuannya. Apa kamu masih ingin di sini menonton kemesraanku dengan suamiku? Aira tersenyum dan merangkul leher suaminya. Tangan Talita mengepal geram. Ingin sekali dia menggampar perempuan yang membuat Aditya melupakannya. Kamu menabuh genderang. Tunggu pembalasanku. Talita segera menyambar tasnya, meninggalkan ruangan Aditya dengan emosi yang menggelegak. Sayang, aku kira kamu akan salah paham. Ternyata kamu sebijak ini. Ujar Aditya mengendus leher sang istri. Aira turun dari pangkuan suaminya, tapi Aditya menahannya. Tetaplah di sini, sayang. Kamu sudah membangunkannya. Aira mendorong tubuh suaminya yang bersiap akan menciumnya. Tidak untuk kali ini. Stop dulu, Mas. Aku tidak ingin membahayakan anak kita. Aditya terkejut. Maksudmu, sayang? Aira merogoh amplop di dalam tasnya dan diserahkan pada suaminya. Tergesa-gesa Aditya membukanya. Senyum terbit dari bibirnya yang berwarna kemerahan. Jadi kamu hamil, sayang? Aditya mendudukkan tubuh istrinya di meja dan menciumi perut istrinya berkali-kali. Alhamdulillah ya Allah. Tidak sia-sia aku lembur tiap malam. Ternyata putra Pak Abimanyu tokcer semua. Sekali tembak langsung jadi. Apaan sih, Mas? Tapi kata dokter kita harus mengurangi aktivitas ranjang, Mas. Takut membahayakan janin. Aditya mengangguk, tapi kemudian senyum jahat terbit dari bibirnya. Tapi masih ada cara lain, sayang. Pakai ini. Aditya mengusap bibir istrinya. Apa? Aira melotot ke arah suaminya, sedangkan Aditya hanya cengar-cengir membuat Aira tambah gusar. Dia mengira bisa beristirahat dengan tenang, ternyata dugaannya salah. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya.
Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.